cry. Di sebuah jalan kecil yang ramai oleh lalu lintas malam, berdiri sebuah kedai sederhana dengan lampu neon redup. Bertuliskan, Takoyaki, Zara, and Zafa. Kedai itu tidak besar, hanya meja kayu, kompor bulat berisi cetakan takoyaki, dan kursi plastik untuk pelanggan. Zara sibuk menuang adonan kecetakan, sementara Ziva melayani pelanggan dengan senyum hangat. Malam itu berjalan normal. Pembeli datang silih berganti, tertawa, menikmati takoyaki hangat yang baru matang. Ih, wanginya enak banget deh. Beli ah. Yuk, aku juga mau beli. Udah malam gini, lapar banget. Kak, mau dong takoyakinya 2 porsi, pedes ya. Oke, siap. Kita buat dulu ya. Ini ya udah selesai. Totalnya 20.000 aja. Ih, asik. Ini ya kak, uangnya. Makasih. Ziva, kaki aku rasanya mau copot. Malam ini ramai banget ya, tapi aneh deh. Dari tadi perasaanku agak gak enak. Kayak ada yang merhatiin kita dari seberang jalan. Tapi pas aku nengok, gak ada siapa-siapa. Cuma tiang listrik tua itu aja. Kamu itu keseringan baca cerita horor di internet, Zara. Makanya apa-apa dikaitin sama mistis. Udah, fokus aja nih. Tinggal 1 porsi terakhir. Kalau ini habis, kita bisa langsung tutup, pulang, terus rebahan. Kamu gak kangen kasur apa? Kangen banget lah. Tapi beneran Ziva, angin malam ini beda. Dinginnya tuh kayak meresap sampai ke tulang. Bukan dingin angin biasa. Dan baunya, kamu nyium gak? Kayak ada bau besi karatan, campur tanah basah. Padahal hari ini gak hujan. Paling itu bau selokan di ujung jalan yang lagi dibersihin. Jangan lebay deh. Yuk, bantuin aku beres-beres mangkuk kosongnya. Makin cepat kita ringkas, makin cepat kita pergi dari tempat dingin ini. Tuh, kan? Ziva lihat sendiri kan? Lampunya nggak pernah kayak gini sebelumnya. Namun, ketika takoyaki tersisa 1 porsi terakhir, suasana berubah. Angin dingin berhembus, lampu neon bergetar. Dan tiba-tiba seorang pelanggan misterius muncul dari kegelapan di ujung jalan. Muncul sesosok pria mengenakan mantel panjang hitam. Kepalanya tertunduk, wajahnya tenggelam dalam bayangan tudung jaket. Langkah kakinya sangat lambat. Namun setiap kali sepatunya menyentuh tanah, terdengar suara dentuman berat yang aneh. Ziva, lihat ke arah jam 2. Orang itu, dia datang dari arah gang mati yang gelap total itu. Dari mana dia muncul? Gak ada motor, gak ada mobil, tiba-tiba udah di situ. Jangan keras-keras suaramu. Dia cuma pelanggan, Zara. Mungkin dia baru pulang kerja shift malam atau gimana. Di daerah sini kan banyak pabrik. Ingat prinsip kita. Siapapun yang datang dengan uang, dia adalah raja yang harus dilayani. Tapi penampilannya gak wajar, Ziva. Siapa yang pakai mantel tebal hitam pekat di cuaca segerah ini? Dan lihat tangannya. Ya Tuhan, kulitnya pucat banget kayak mayat. Sosok itu berhenti tepat di depan meja kedai. Ia tidak duduk di kursi, melainkan berdiri mematung. Kepalanya terangkat, memperlihatkan separuh wajahnya yang pucat dengan kuku-kuku jari yang panjang dan hitam di ujungnya. Ia menunjuk ke papan menu
dengan gerakan kaku. 1 porsi. Terakhir itu berikan untukku. Iya, Pak. Kebetulan sekali ini memang porsi terakhir kami untuk malam ini. Bapak beruntung. Mau pakai saus original atau yang pedas, Pak? Berikan padaku darah. Maksudku sausnya yang banyak. Aku sudah sangat lapar. Ziva, suaranya aneh banget. Tolong jangan dilayanin. Bilang aja udah habis. Tolong. Nggak bisa, Zara. Takoyakinya udah telanjur matang di atas kompor. Kalau kita nolak, malah bisa bikin dia marah. Kamu siapin kotaknya, biar aku yang masukin. Zara menatap takoyaki itu dengan ngeri. Bola-bola adonan yang biasanya keemasan, kini tampak gelap, seperti arang. Saus manis di atasnya berubah pekat merah, menyerupai darah segar. Ziva, lihat, apa yang kamu tuang itu? Itu bukan saus bulgogi kita. Kenapa warnanya jadi merah darah begitu? Dan baunya? Demi Allah, Ziva, ini bau bangkai, bau darah segar. Bagaimana bisa? Aku tadi ambil botol saus yang biasa. Kenapa isinya berubah jadi seperti ini? Adonannya, kenapa jadi gosong dalam sekejap? Sosok misterius meraih kotak takoyaki itu dengan cepat. Dia mengambil satu bola takoyaki yang panas membara langsung dengan tangan kosong, lalu memasukkannya ke dalam mulut, mengunyah dengan lahap. Luar biasa. Rasanya tidak pernah berubah. Persis seperti daging dan jiwa yang aku makan puluhan tahun lalu di tanah ini. Jiwa-jiwa baru. Akhirnya persembahan malam ini telah siap. Dia makan tulang, Ziva. Itu suara tulang pecah. Dia bukan manusia. Pergi kamu. Pergi dari kedai kami. Seketika, atmosfer di sekitar kedai berubah mencekam, diiringi suara tawa melengking yang menggema dari segala arah. Ziva, aku takut. Tempat ini, apa yang terjadi dengan kedai kita? Kenapa ada suara anak-anak kecil menangis dan tertawa? Apa salah kita? Tenang, Zara. Pegangan sama aku, jangan lepas. Hei, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan pada kedai kami? Kami cuma cari nafkah di sini. Kami tidak pernah mengganggu siapapun. Kalian yang tidak tahu apa-apa telah lancang membuka kedai di atas tanah kutukan ini. Tempat ini adalah ladang pembantaian masa lalu. Setiap porsi terakhir yang terjual di malam bulan mati adalah kontrak mati. Itu adalah persembahan untukku. Pemilik kedai sebelumnya telah memberikan jiwa mereka. Dan sekarang, giliran kalian yang menjadi pengisi takoyakiku selanjutnya. Nggak mau, Ziva. Tolong aku nggak mau mati di sini. Ketakutan Zara menjalar ke seluruh tubuh Ziva. Namun rasa protektifnya membakar keberaniannya. Ziva melepaskan pelukan Zara. Matanya menatap tajam ke arah sosok tinggi besar itu. Ia menyambar spatula besi besar dan botol minyak goreng. Langkah mampusmu berakhir di sini. Makhluk keparat, kami bukan persembahanmu. Dan kami tidak sudi menyerahkan nyawa kami untuk kutukan konyol ini. Kedai ini dibangun dengan keringat kami, bukan dengan darah. Keberanian yang sia-sia dari seorang manusia fana. Majulah dan biarkan aku mengunyah jantungmu terlebih dahulu. Zara, jangan cuma menangis. Nyalakan pemanti kompor ke tingkat paling maksimal sekarang. Iya, Ziva, aku coba. Rasakan ini. Berani-beraninya kamu melukaiku. Api biasa tidak akan bisa menghancurkan kutukan ratusan tahun. Tubuh kalian akan tetap membusuk di tempat ini. Ziva, dengar ini. Buku ini. Ini catatan pemilik kedai sebelum kita. Setiap kedai takoyaki yang menjual porsi terakhir pada malam bulan gelap akan menjadi pintu bagi roh lapar. Pemiliknya akan terikat selamanya menjadi budak
Kecuali ada yang berani melawan dengan darah keberanian dan memutuskan rantai makanannya. Apa maksudnya darah keberanian, Zara? Bagaimana cara memutuskannya? Artinya, kita tidak boleh takut, Ziva. Makhluk ini makan dari rasa takut kita. Kalau kita berani menumpahkan darah kita sendiri demi melawan, kutukannya akan patah. Kita harus melukainya dengan senjata yang bersatu dengan darah kita. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini. Zara, pegang stik itu. Kita serang dia bersama-sama. Apa yang kalian lakukan? Darah itu, bau darah itu menjijikkan, penuh amarah. Ini adalah akhir dari terormu. Zara memutar tuas kompor gas hingga api menyambar gas yang bocor, menciptakan ledakan api besar yang terkendali. Tidak, kontraknya hancur, jiwa-jiwa yang tertawan. Mereka lepas. Tubuh raksasa itu mulai retak, mengeluarkan cahaya putih dari dalam dadanya. Detik berikutnya, tubuh makhluk itu meledak menjadi kepulan asap hitam pekat yang berputar cepat, lalu terhisap lenyap ke dalam tanah. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara napas terengah-engah dari Zara dan Ziva. Kedai mereka berantakan, bau gosong menyengat, dan sisa takoyaki di atas kompor telah berubah menjadi abu putih. Beberapa jam telah berlalu. Fajar hampir tiba. Mereka berdua terduduk lemas di atas trotoar, memandangi puing-puing kedai mereka. Ziva, kita benar-benar selamat? Ini bukan mimpi kan? Aku masih gak percaya. Kita baru saja bertarung sama monster penunggu tanah ini. Ini nyata, Zara. Kita selamat. Kamu hebat banget tadi. Kalau kamu gak nemuin buku itu dan mutusin buat berani, mungkin sekarang kita udah jadi pengisi adonan takoyaki berikutnya. Tapi, Ziva, kalau nanti kita buka kedai lagi di tempat lain, dan suatu malam kita gak sengaja menyisakan satu porsi terakhir lagi di malam bulan mati, apa menurut kamu kutukan itu? Atau makhluk lain yang sejenis bakal datang lagi? Mungkin saja, Zara. Dunia ini luas dan penuh rahasia gelap. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kita sudah pernah mengalahkan salah satu dari mereka. Jadi, seberapa banyak pun porsi terakhir yang tersisa nanti, selama kita saling menjaga dan punya keberanian, kutukan apapun gak akan pernah bisa menang lawan kita.